Momen dramatis, Matthew Baker dikerjai wasit sebelum cetak gol kemenangan timnas Indonesia. Simak kisahnya. Mengguncang, pelatih Jepang mengaku tak mudah taklukkan timnas Indonesia. Apa strategi rahasianya? Menghebohkan, Zinedine Zidane tolak tawaran Arab Saudi dan beri harapan baru untuk timnas Indonesia. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Momen dramatis, Matthew Baker dikerjai wasit sebelum cetak gol kemenangan timnas Indonesia. Simak kisahnya. Nama Matthew Baker kini mencuri perhatian penggemar timnas Indonesia U17 setelah berhasil mencetak gol penentu kemenangan melawan Kuwait dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Abdullah Al Khalifa ini menjadi sorotan terutama karena timnas Indonesia mampu mengalahkan tuan rumah dengan skor 1-0 pada matchday pertama grup F. Dalam laga tersebut, meskipun bermain di hadapan pendukung sendiri, Kuwait tidak mampu mendominasi permainan dan malah terancam oleh serangan-serangan berbahaya dari timnas Indonesia. Gol yang dicetak oleh Matthew Baker bukan hanya berarti kemenangan bagi tim, tetapi juga merupakan debut golnya untuk timnas Indonesia. Namun sebelum mencetak gol bersejarah itu, Matthew mengalami momen kurang menyenangkan. Pada menit kedua, ia menjadi korban pelanggaran kasar dari pemain Kuwait Abdullah Alaibani. Anehnya, wasit yang memimpin pertandingan Amar Abo Alo dari Suriah tidak menganggap insiden tersebut sebagai pelanggaran yang membuat banyak netizen mengungkapkan rasa heran dan kemarahan mereka di media sosial. Beruntung meskipun mengalami insiden tersebut, Matthew Baker tidak mengalami cedera serius. Hanya beberapa menit setelah momen sulit itu, ia menunjukkan ketangguhannya dengan mencetak gol yang menjadi penentu kemenangan bagi timnas Indonesia. Dengan hasil ini, timnas Indonesia berhasil merebut posisi puncak klasemen grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan perolehan 3 poin. Di pertandingan selanjutnya, timnas Indonesia akan menghadapi Kepulauan Mariana Utara pada hari Jumat 25 Oktober 2024 di Stadion Abdullah Al Khalifa Al Sabah. Lalu mereka juga akan berhadapan dengan Australia dalam laga terakhir grup yang dijadwalkan pada 27 Oktober 2024 di tempat yang sama. Apa pendapatmu tentang insiden yang menimpa Matthew Baker? Apakah wasit seharusnya memberikan pelanggaran? Bagikan komentarmu di bawah. Mengguncang, pelatih Jepang mengaku tak mudah taklukkan timnas Indonesia. Apa strategi rahasianya? Meskipun pertandingan antara timnas Indonesia dan Jepang masih sebulan lagi, pelatih Jepang Hajime Moriyasu telah mengungkapkan pemikirannya yang mengejutkan mengenai lawan mereka yang semakin kuat. Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong kini tengah dalam performa yang menjanjikan setelah sebelumnya berhasil menahan imbang tim tangguh seperti Australia dan Arab Saudi. Di sisi lain, hasil pertandingan melawan Australia ini tentu mengejutkan banyak pihak mengingat rekor kemenangan Jepang yang selama ini impresif akhirnya harus terhenti di tangan Australia. Dalam wawancaranya pasca pertandingan, Moriyasu mengungkapkan betapa sulitnya untuk mempertahankan rekor kemenangan di fase ketiga kualifikasi ini. Dia juga menyebutkan bahwa melawan timnas Indonesia bukanlah tugas yang sepele. Moriyasu menyadari bahwa meskipun pertandingan itu masih sebulan lagi, tantangan yang dihadapi timnya tidak akan mudah. Dengan kata lain, pelatih Jepang sudah mempersiapkan mental dan strategi untuk menghadapi skuad Garuda yang telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam beberapa laga terakhir. Momen ini menjadi semakin menarik karena kedua tim memiliki potensi untuk memberikan kejutan. Timnas Indonesia yang terus berbenah dan beradaptasi dengan permainan modern tentunya akan berusaha maksimal untuk meraih hasil positif dalam pertandingan tersebut. Apakah timnas Indonesia mampu mengalahkan Jepang atau setidaknya menahan mereka seperti yang dilakukan terhadap Australia? Apa strategi yang harus diterapkan oleh Shin Tae-yong untuk mengatasi lawan yang kuat ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.
Menghebohkan, Zinedine Zidane tolak tawaran Arab Saudi dan beri harapan baru untuk timnas Indonesia. Apa yang terjadi selanjutnya? Zinedine Zidane, legenda sepak bola dunia, akhirnya memberikan klarifikasi terkait rumor yang beredar bahwa dirinya akan menjadi pelatih timnas Arab Saudi. Spekulasi ini muncul setelah Arab Saudi mengalami performa mengecewakan di bawah asuhan Roberto Mancini dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nama Zidane menjadi sorotan sebagai calon pengganti Mancini, terutama setelah laporan dari media Italia Corriere della Sera yang menyatakan bahwa Federasi Sepak Bola Arab Saudi menargetkan Zidane untuk memimpin tim mereka. Menurut kabar yang beredar, SAFF bahkan sudah menyusun rencana untuk memecat Mancini dengan pesangon sebesar 30 juta euro jika mereka memutuskan untuk memberhentikannya sebelum kontrak berakhir. Harapan tinggi diletakkan pada Zidane untuk membawa kembali semangat tim Green Falcons. Namun kabar tersebut kini dipastikan tidak benar. Sahabat dekat Zidane, Christophe Dugarry, mengungkapkan dalam program di RMC Sport bahwa peluang Zidane untuk melatih Arab Saudi sangat tipis. Dugarry menjelaskan bahwa Zidane masih memiliki impian untuk menjadi pelatih timnas Prancis suatu saat nanti menggantikan Didier Deschamps. Zidane sendiri tampaknya tidak merasa perlu menanggapi rumor tersebut secara langsung. Penolakan Zidane ini memaksa Arab Saudi untuk mencari sosok lain yang mampu memimpin mereka dalam kualifikasi yang sedang berlangsung. Di sisi lain, ini bisa menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia yang dijadwalkan menghadapi Arab Saudi pada 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Arab Saudi kini berada dalam posisi sulit, harus segera menemukan pelatih baru untuk mengembalikan performa mereka sebelum pertandingan penting melawan Indonesia dan Australia. Jika mereka tidak segera menemukan pengganti yang tepat, risiko performa buruk mereka di sisa kualifikasi bisa semakin meningkat, termasuk saat melawan timnas Indonesia. Meski Arab Saudi tetap merupakan lawan yang tangguh, ketidakpastian di dalam tim mereka dapat memberikan keuntungan strategis bagi skuad Garuda. Batalnya Zidane untuk melatih Arab Saudi ditambah dengan situasi internal yang tidak stabil di tim tersebut menambah dimensi menarik dalam persaingan ini. Akankah timnas Indonesia mampu memanfaatkan situasi ini untuk meraih kemenangan? Bagikan pendapat dan prediksimu di kolom komentar.